Hai, jumpa lagi bersama saya Karisma di channel Bang Deka. Di video kali ini kita akan masih membahas JavaScript dasar di bagian tema in operator. Oke, mari kita gali lebih dalam mengenai in operator itu apa di JavaScript. In operator adalah operator yang bisa dilakukan untuk pengecekan apakah sebuah properti ada di dalam objek atau tidak. Jika properti tersebut ada di objek, maka hasilnya true, sedangkan jika tidak, maka hasilnya false. Tidak hanya di objek, in juga bisa digunakan untuk mengecek indeks di array. Jadi in ini berfungsi jika kita ingin mencari sebuah properti atau indeks, ya. Kalau properti di dalam objek, sedangkan kalau indeks di sebuah array. Nah, jadi ini gunanya seperti itu. Oke, langsung aja. Untuk contoh kodenya seperti ini. Jika saya mempunyai sebuah variabel person, yaitu yang memiliki properti first name dan last name, maka untuk melakukan pencarian dari properti first name, jadi kita tulis first name-nya itu dalam sebuah string, ya. Kita bikin string dari sebuah properti in, kemudian in-nya ini di variabelnya in person. Jadi seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, file sebentar. Ini yang tadi ya, kita sudah punya ini. Sekarang ini in operator .html. Oke ya, ini kita bikin HTML terlebih dahulu, terus ini operator script. Saya punya variabel person dimana dia memiliki sebuah properti first name. Kita cari kemudian last name, Padeka. Sekarang kan bisa result person sama dengan kita mau mencari properti dari first name. Oke, in person. Sama di in person. Oke, sekarang kita console.log hasil in operator result person. Oke, sorry, ini gini. Nah, kita coba ya, kita tes ini, kita live server, ini inspect ya, hasil in operator true ya. Jadi ada di sini first name nya, sedangkan kita coba cari yang last name. Last name hasilnya juga true. Nah, sekarang kalau kita tipu gitu ya last name nya, ini buat seperti ini, apakah dia ada, hasilnya false. Oke, jadikan sensitif ya. Kalau kita cari yang X karena Y yang tidak ada, hasilnya juga false. Oke,
Kemudian selanjutnya adalah ada sebuah catatan. In operator hanya akan mengecek apakah properti atau indeks ada atau tidak. Jadi perlu diingat ini ya. Jadi in operator itu hanya akan melakukan pengecekan sebuah properti atau indeks dengan hasil true or false. Jadi walaupun nilai properti atau indeks itu undefined atau null, maka tetap akan dianggap ada. Oke, sekarang kita coba ini contoh dari penggunaan in operator untuk undefined dan null property. Jadi kita coba ya, first name. Kalau first name-nya property undefined, hasilnya seperti apa? Dan kemudian kalau misalkan indeks dari sebuah array itu null, maka akan dikembalikan seperti apa? Oke, ini sudah. Ini sekarang kayak gini. Nah, kita coba di sini undefined. First name. Nah, kita cari first name, dimana first name itu undefined. Hasil operator ini saya kasih first. Oke. Kita reload. Nah, hasil operatornya itu tetap akan dianggap jadi ada atau tidak, jadi tetap true ya, meskipun nilainya undefined. Oke, sekarang kita cari kalau misalkan projectnya itu array cons apa ya, cons buah itu di sini kita kasih 0, kemudian kita kasih ini coba 0, ini kita kasih 0 juga. Oke, cons besar buah sama dengan, kita akan cari yang ke indeks ke 0 ya, 0 in buah, kita kasih besar. Nah, sekarang kita console.log hasil in operator buah, lalu dari result buah. Oke, ini yang indeks ya, ini in operator kita kasih indeks array yang array, simpan. Nah, hasil in operator array buah true. Nah, tadi tetap dianggap, tetap ada. Kalau misalkan kita carinya itu di sini, yang ada ini kan indeks 0, 1, 2. Kalau yang 3 hasilnya false. Oh, hasilnya false. Oke ya. Jadi meskipun nilai dari sebuah properti atau indeks itu null, undefined atau null, tetap akan ke data balikannya true or false. Itu untuk in operator di sebuah JavaScript. Oke, teman-teman, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.